Iya. mungkin ngurus rumah. Sehari-hari, iya. Iya, hari-hari seperti apa sih, Bang? Kalau istri saya sudah ngurus rumah sih kalau dia kalau dia nge-gym. Bilang lu jangan lupa sapu ya, kayak gitu ya. Iya bersihin, ini kan. Untung nggak suruh nyuci. Ya. Jadi kalau aktivitas sehari-hari itu kalau bangun pagi kan pasti wajib itu antar anak sekolah. Itu wajib udah nggak bisa kita rubah lah. Jadi jam 6 aku udah bangun, bahkan jam setengah 5 udah bangun lah. Kalau mau duluan berarti bisa lari dulu setengah jam, jogging ya kan. Tapi jam setengah 7 udah pasti antar mereka. Kan kebetulan mereka sekolah juga karena memang kakaknya masuk duluan, jadi beda sekolah tapi di wilayah di Cibubur juga dekat lah. Anterin kakaknya dulu, balik langsung anterin adeknya. Jadi sekaligus udah selesai itu aktivitas paling nge-gym. Kalau setelah nge-gym ya saya ke kantor. Kalau nggak kantor, tapi kalau kantor kan saya nggak setiap hari di kantor. Jadi kalau per case, bahas case dulu baru saya ke kantor. Jadi paling seminggu 2-3 kali aja. Sisa semua kita Zoom meeting aja di rumah. Nah, sembari ini belakangan ini memang karena senang lari, jogging, ya balikin lagi mau turunin berat badan, aku lari pagi sehingga aku udah jarang masuk di studio. Nah, kadang kebalik. Kalau mau berat badan naik, nah aku masuk studio. Tuh pasti ngemil, pasti tidur pagi, bikin cover, udah pasti itu. Pasti naik lagi berat badannya. Tapi sekarang kan lagi milenial sama Gen Z ini kan lagi ngeri-ngerinya kan, lari-lari terus kan. Ya, makanya tadi aktivitas saya pagi hari sebelum kantor saya pasti lari. Olahraga wajib ya. Olahraga itu aja, jadi aktivitasnya gitu sama palingan off air. Off air sih ya, puji Tuhan sih masih paling sebulan 1-2 kali masih lah. Bisa di luar kota palingan 2 kali gitu. Kalau nggak ngantor di studio sama main sama anak-anak. Iya, kalau nggak kantor palingan cuma di rumah, ke studio dengar lagu, nih kira-kira update lah soal itu. Ya, kalau nggak jemput mereka lagi jemput aja 2 kali kan. Jam 11 tuh aku harus nganterin lagi tuh anak makanan dulu. Yang bontot, ya kan? Habis itu jemput kakaknya jam setengah 2, adanya jam 3. Jadi adanya lebih lama. Karena sekolah internasional itu kan ya pasti lama, dan kebetulan memang dekat dengan rumah juga. Gitu. Nah, rencana nanti kakaknya nanti pas SMP masuk lagi kampungnya biar cuma dekat rumah. Kita rencana tuh mau pindah dari Depok situ. Cuman kayaknya udah kelihatan nyaman banget, kayaknya mamanya nggak mau pindah cuy. Jadi ya kita bertahan aja dah di situlah. Iya. Gitu. Oke. Masak juga di rumah, Bang. Oh iya dong, saya ini serba bisa sebenarnya. Ada abang mau nanya lagi, chef kita di gunung bisa, di laut bisa, ya kan? Jadi ya kalau masak pasti saya selalu disuruh masak. Oh, Nah, istri nggak bisa masak, dia setrika nyuci baju memang jago. Masak papanya di Kalau rumah. papanya masak, jadi saya biasa bikin sayur, ya kan? Atau dia mau sup ya saya bikin. Yang sebenarnya sih masakannya anak-anak ini kan harus lebih teliti, nggak sembarangan masaknya. Takaran minyaknya, garamnya itu harus ada takaran. Dan anak-anak besok tumbuh micin bahaya juga kan. Tapi saya menghindar. Saya kan cuma pakai gula dengan garam aja. Karena memang turunan masak, bukan turunan masak. Mama papa saya waktu dulu kita makan itu kayak cuman kalau di Ambon itu kan ikan goreng, nasi putih, garam, dia nggak gabung di ini. Jadi ada tempat garam, orang bilang tanpa garam. Maka ambil sendiri. Ya, itu kenapa kita punya apa ya, menghindar garam, lemak, penumpukan kan. Itu jadi goreng ikannya pakai minyak bersih. Apa ikannya itu cuma pakai, karena ikannya segar juga ya. Beda lah. Ikan di Ambon sama ikan di Jakarta. Beda. Perasaan dia daerah. Iyalah di daerah. Di sini kan ikan mata semua merah semua kan. Kalau matanya udah merah semua saya udah pusing. Udah megangnya pakai begini. Tuh yang udahlah ayam aja, ayam gas ayam aja. Jadi masa kayak gitu. Nah kalau di Ambon itu makan ikan goreng, saya kalau makan bisa 5-15 ekor, serius. Saya makan ikan banyak. Karena saya alergi udang, saya kepiting, saya nggak bisa makan. Dari kecil saya udah nggak makan. Ikan cemilin tuh, Bang. Kalau ikan udah jadi ngemil kayak saya gitu, ikan bubara, ikan kerapu, ikan merah, ikan. Hobi saya juga kan
hobi kan kemana-mana nih, mau mancing bisa, ya kan, seneng di laut juga bisa, diving bisa, jadi Serba bisa ya aktivitasnya lebih ke alam lah. Nah itu anak-anak juga kita harus perkenalkan mereka kan di alam, bagaimana mereka mencintai alam juga, karena Indonesia ini kan pure betul-betul punya cerita yang baik di negara-negara luar, bahwa Indonesia punya alam yang sangat luar biasa. Ya kan, mau dia di laut maupun di hutan ada semua gitu. Ya jadi ya saya punya harapan khusus untuk pemerintah lah, jaga alam kita, jangan keruk-ngeruk aja ngambil hasil alam tapi kalian nggak jaga kan. Nah, itu memang persoalan yang sudah terjadi, dan kita menghindari itu karena alam kita nih kan alam yang kaya gitu. Itu yang harus kita jaga. Kadang-kadang sudah geruk-geruk tapi lupa reboisasi, ya kan, pura-pura nanti oh ini pemerintahan selanjutnya atau PT-PT selanjutnya baru, padahal sebenarnya sih kan harus kita punya niat sendiri gitu. Dan anak-anak negeri juga sudah mau melakukan itu, menghindar pertambangan-pertambangan yang ilegal sebenarnya. Itu jadi anak-anak saya ajarkan naik gunung, anak saya yang cewek juga saya ajak naik gunung, begitu. Dari dulu. Wah ini kopi nih, Bang Abdul, makasih ya Bang ya. Abang sampaikan dulu, ini kopinya kan kita kan di gedung kita ini kan Low Up Cafe ini kan kopi kan, kantor ini kan klien-klien datang mereka harus tahu kopi. Nah abang jelasin ini kopi mana? Ini? Ya ini asli dari mana? Oke, ini kopi dari Mandailing. Mandailing ya? Mandailing. Mandailing itu dari mana bang? Mandailing itu Sumatera Utara, Bang. Oh Sumatera Utara bang? Yoi. Kalau asal abang orang Sumatera Utara abang bilang ini dari tapi benar ya? Oh benar. Bukan dari Flores, Bajawa ini bang. Ada dua pimpinan ini. Oh Coba saya lihat dulu. Oh, iya. Oh, ini dari Flores. oh ini Flores, Bajawa ini punya. yang Sumatera. Oke, jadi Iya, sorry. mohon maaf maklumnya kalau anak hukum begini nih. Banyak ngelesnya. Terima kasih Bang Abdul Oke, untuk Bang. kopinya. Siap. Makasih Bang. Tanpa gula kan ini? Ya? Tanpa gula dikit. Little. Little. Thank you Bang. Tapi ini kopi benar luar. Pecinta kopi nih dua-dua ini. Yang owner dua sekaligus mentor bimbingan kita. Mereka senang dengan kopi moko. Tapi banyakan kopi Flores Bajawa. Karena kan orang NTT kan, yang ini kan. Ya, dong. Gimana Bang rasanya jadi karyawan kantor? Wih ini beda. Beda. Kita belajar, jadi inilah hidup sebenarnya. Kalian ini mau di atas terus nggak tahu juga di bawah, ya kan? Ini untung tadi dianterin sama kalian pakai mobil, kalau nggak kita naik LRT cuy. Saya biasa naik LRT, ya kan? Jadi kalau ke kantor, kalau dari Cibubur tuh saya naik LRT Harjamukti sampai di Cawang, Benen turun udah naik Grab aja. Ya, jadi santainya nyampe juga santai kan, dan kita memanfaatkan fasilitas umum ya kan yang ada, dan itu sebenarnya sih penting buat kesehatan kita jalan ya kan, kita menjaga heart rate-nya kita juga kita bisa lihat. Nah itu hal-hal yang penting sebenarnya yang harus kita jaga di umur kita begini. Aktivitasnya kan tinggi, selain itu kita harus menjaga semuanya, ritme kehidupan itu kita mesti jaga. Dan ya puji Tuhan alhamdulillah saya di lingkungan yang memang disupport, mulai dari gereja, dari kantor juga sama. Nah di kantor juga pelayanan juga ada, kita juga misi-misi pelayanan di gereja juga. Itu aktivitasnya kadang-kadang kita ketemu dengan klien, kadang-kadang di gereja, ya kan? After kita berangkat kemana kita ketemu, oh ini Bang Igo tolong begini, saya bilang ya kita diskusi case-nya baru nanti kita menentukan. Nah sekarang yang kita lagi tangani adalah beberapa case-case masalah NPL-nya bank. Yang pertama ada masalahnya di Bank Kalsel, kita juga jadi rekanan Bank Kalsel. Kemudian BSI kemarin baru kita kontrak tanda tangan, dan terakhir kita baru selesai PKS dengan Bank Sulut Go ya. Jadi aktivitas saya gitu brosis, saya